pendengar setia, kembali lagi bareng kita berlima. Aku Yaya. Hai, aku Kora. Aku Dwi. Aku Zaki. Dan aku Zinal. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Tapi tenang, kita bakal ngobrol santai kayak lagi duduk bareng di beranda sekolah tahun 1960-an. Bayangin aja, kita lagi duduk rame-rame nih. Terus aku buka bekal nasi jagung. Nah, zaman itu beras tuh lagi mahal-mahalnya. Jadi rakyat tuh seringnya makan jagung atau singkong untuk pengganti nasi. Bener banget, aku inget ibu sering ngeluh harga makin naik. Inflasi tinggi banget, gaji nggak ikut naik. Nah, masalah inflasi ini salah satu ciri utama ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Harga-harga bisa naik sampai ratusan persen per tahun. Kebayang nggak punya uang banyak tapi nilainya cepat turun? Itu terasa berat buat rakyat. Itulah kenapa pemerintah mencoba bikin solusi besar. Rencana Pembangunan Nasional Semesta berencana 1961 sampai 1969. Rencananya sih 8 tahun untuk membangun ekonomi supaya mandiri. Aku pernah baca, gara-gara masalah Irian Barat, hubungan Indonesia dengan Belanda itu memanas. Hingga akhirnya perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintah. Ya, itu disebut nasionalisasi perusahaan asing. Tujuan supaya ekonomi Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, nggak tergantung asing. Awalnya rakyat bangga banget soal itu, tanda kedaulatan kita, tapi masalahnya setelah diambil alih, pengelolanya nggak mudah. Banyak pekerja belum punya pengalaman. Jadi meskipun secara politik itu keren, secara ekonomi justru muncul tantangan baru, produksi menurun, efisiensi berkurang, dan keuangan negara makin berat. Kalau kita bayangin hidup rakyat waktu itu, selain nasi jagung, banyak yang harus hantai bahan pokok, distribusi barang juga nggak lancar. Bahkan orang tua kita dulu sering cerita, uang yang dipegang sehari aja nilainya bisa turun pada saat besoknya. Jadi pas dapat gaji itu buru-buru dibelanjain. Kasian banget ya, tapi di sisi lain ada semangat gotong royong rakyat. Masih yakin kalau kesulitan itu bagian dari perjuangan kemandirian bangsa. Ya, walaupun pahit, ada rasa percaya diri kalau kita bisa lepas dari ketergantungan. Kalau kita analisis, demokrasi terpimpin punya visi besar ekonomi, berdikari, anti-imperialisme, dan anti-kolonialisme asing. Tapi kenyataan di lapangan sulit banget. Betul, soalnya ekonomi nggak bisa dibangun hanya dengan semangat. Perlu stabilitas politik, manajemen profesional, dan sistem keuangan yang kuat. Jadi pelajaran buat kita sekarang, jangan sampai semangat tinggi tapi lupa dengan perencanaan matang dan SDM yang siap. Aku setuju banget, ekonomi itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal kesejahteraan rakyat sehari-hari. Kalau ditanya berhasil atau gagal, jawabannya kompleks. Ada keberanian nasionalisasi, ada semangat berdikari, tapi juga ada realita inflasi yang bikin rakyat sengsara. Nah, itu tadi obrolan kita tentang ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Dari cerita sederhana nasi jagung sampai ke kebijakan nasionalisasi perusahaan. Masa itu memang penuh tantangan, tapi juga penuh semangat. Semoga cerita dan obrolan kita bikin kalian lebih paham bagaimana sejarah ekonomi Indonesia terbentuk. Dan semoga kita bisa ambil pelajaran untuk masa depan. Oke, terima kasih sudah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa, dadah!